Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Ade Arifin, channel yang isinya belajar, belajar, dan belajar terus. Jangan lupa untuk subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe, karena untuk tugas-tugas atau video-video terbaru pastinya eh, akan diperoleh melalui subscribe juga. Jadi kalau misalnya untuk mendapatkan update yang terbaru, silahkan subscribe dulu biar nggak ketinggalan dengan materi atau tugas-tugasnya. Oke. Untuk tugas kali ini adalah membuat data Excel, yang mana data Excel ini nanti kita butuhkan untuk filtering, sorting, atau clustering. Jadi sebelum kita menggunakan fitur Microsoft Excel tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah mendapatkan data atau membuat sebuah data. Nah, data sendiri adalah sengkumpulan catatan atau fakta atau yang diperoleh berdasarkan informasi yang didapat. Nah, data. Jadi intinya kita harus punya data dulu baru kita bisa mengolah. Nah, caranya macam-macam. Caranya bisa kita tanyakan secara langsung, atau misalnya kita bisa menggunakan formulir yang sudah ada, lalu kita menuliskan secara manual, atau kita bisa menggunakan formulir secara online. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana yang akan kita gunakan dalam memperoleh data. Nah, datanya ini cukup mudah untuk mendapatkannya. Kamu tinggal tanya teman kamu atau misalnya orang-orang yang di sekitar teman sekelas kamu, tanya satu persatu, atau kamu bisa membuat formulir secara online lalu membagikannya ke teman-teman sekelas kamu. Oke, kita buka Microsoft Excel-nya. Ini dia Microsoft Excel. Nah, jadi tugasnya adalah membuat data yang berisi nomor. Langsung kita ketik ya di sini, nomor, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian setelah itu misalnya jenis kelamin, kemudian apa lagi ya, kalau nggak salah alamat, kemudian di sini nomor telepon, kemudian di sini email. Nah, minimal datanya memuat seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor tidak dihitung ya, kita jadi anggap 7 nomor karena kan secara urutan. Nah, kalau datanya menumpuk seperti ini, kalian bisa double klik pada kolomnya di antara kolom tersebut, atau kalian bisa menyeleksi secara keseluruhan seperti ini misalnya. Menyeleksi lalu double klik dua kali pada garisnya, maka akan secara otomatis. Nah, kita lanjut. Jadi data minimal nomor kita singkat jadi nomor dulu ya, sebelum ini kita no aja, titik no nomor. Kalau kita belum begitu. Nah, datanya
minimal kalian harus membuat data minimal kalau nggak salah 38. Jadi sampai sini. Jadi misalnya kita tulis 1, 2, 3, lalu kita langsung aja misalnya kita geser sampai 38 seperti ini. Nah, ini baru 37 ya. Berarti 38-nya di sini dong. Karena di sini sudah 61-nya sudah dimuat. Nah, kalau seperti ini namanya kita gesernya biar agak lebar. Contohnya misalnya di sini Aba, Abi, Abu, terus Baba, Bibi, Bubu, sampai 38 ini misalnya Zizi. Oke, jadi udah keisi semua misalnya sampai 38 ini. Kemudian tempat lahir di mana, tanggal lahirnya berapa, jenis kelaminnya apa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, kemudian alamat emailnya apa. Nah, ini harus diisi semua. Kalian buat datanya. Acak-acakan nggak apa-apa, tulisannya misalnya huruf di sini hurufnya A besar semuanya. Misalnya sini misalnya hurufnya kayak gini. Terus ada lagi yang acak-acakan misalnya kayak gini, biarkan aja dulu, biarkan nanti kita atur sampai 38 sampai nomor 38. Kemudian tanggal lahirnya berapa, tempat lahirnya di mana, tanggal lahirnya berapa, jenis kelaminnya apa, ini harus keisi semua. Nah, nanti kalau ini sudah terisi semua, nggak usah kalian cetak, karena datanya ini nanti akan kita gunakan untuk clustering, filtering, kemudian sorting ya. Datanya seperti itu. Jadi datanya kalian simpen di Microsoft Excel, lalu simpen di flash disk atau di laptop. Nah, lalu datanya diserahkan gitu. Itu aja tugasnya. Jadi nggak susah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekin ya. Sampai sini dulu. Jika ada pertanyaan, silakan kalian gunakan media Classroom untuk bertanya, jangan melalui WhatsApp group. Oke? Paham sampai sini, paham ya? Jadi tugasnya membuat data seperti ini. Bapak ulang sekali lagi. Minimal 38 orang teman sekelas. Jika datanya sudah terkumpul, maka kalian menyimpannya, lalu filenya tersebut disimpan di flash disk atau dikumpulkan melalui Classroom gitu. Jadi nggak perlu dicetak, cukup disimpan di flash disk. Oke, dari saya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.